Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Nasyidatul Hamdah dari kelas A2 angkatan 2024. Video ini bertujuan untuk mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dalam rangka mengikuti ujian akhir semester pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan. Presentasi UAS Pendidikan Agama Islam oleh Arinda Nasyidatul Hamdah, kelas A2 2024. Yang pertama, peran masjid. Masjid bukan hanya sebagai tempat menunaikan ibadah sholat, tetapi juga berperan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran syariat Islam. Kemudian juga dapat digunakan sebagai tempat menyelesaikan berbagai persoalan umat. Masjid juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Rencana strategis yang dapat dijalankan untuk memaksimalkan peran masjid dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek religius spiritual. Meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat, seperti dengan adanya kajian rutin dan pengajian. Menyelenggarakan kajian rutin baik pada pagi atau malam hari yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Lalu mengadakan pengajian spesial pada hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, yang dapat diisi dengan ceramah, diskusi, serta kegiatan berbagi pengalaman spiritual. Selanjutnya ada program Tadarus Al-Quran, dapat dibuat kelompok tadarus yang melibatkan semua kalangan baik remaja, dewasa maupun lansia. Kegiatan ini bisa diadakan setiap hari setelah sholat subuh atau maghrib, serta dapat dilakukan khatam Al-Quran bersama. Lalu ada sholat berjamaah dan sholat sunat. Dilakukan dengan mengajak jemaah untuk lebih rutin mengikuti sholat berjamaah di masjid. Penting untuk menciptakan suasana yang nyaman di masjid, seperti memastikan kebersihan dan kenyamanan ruangan masjid. Juga ada sholat tahajud dan witir bersama, yang bisa dilakukan pada malam tertentu seperti malam Jumat atau malam-malam lainnya. Hal ini akan meningkatkan kekhusyuan ibadah dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada kegiatan spiritual untuk pemuda. Membentuk kelompok pengajian dan kegiatan keagamaan untuk pemuda yang bisa melibatkan mereka dalam diskusi tentang isu-isu dan sosial. Juga ada kegiatan dakwah dan sosial. Pemuda bisa dilibatkan dalam kegiatan dakwah seperti tabligh akbar atau layanan sosial di masyarakat. Strategi yang kedua yaitu sehat rohani dan jasmani. Program untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani, seperti olahraga rutin yang bisa dilakukan di area masjid sambil meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Lalu layanan kesehatan rutin yang dapat dilakukan di masjid secara berkala. Masjid bisa bekerja sama dengan tenaga medis atau lembaga kesehatan setempat. Adanya penyuluhan kesehatan, seperti mengadakan seminar atau penyuluhan tentang kesehatan. Selanjutnya ada program kesehatan mental dan stres. Dapat mengadakan sesi zikir atau meditasi Islam yang dapat membantu jemaah untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Masjid dapat menyediakan layanan konseling bagi mereka yang membutuhkan dukungan dalam masalah pribadi atau keluarga. Yang ketiga ada cerdas emosional, intelektual, dan spiritual. Dapat dilakukan dengan pendidikan agama, seperti kelas pengajian dan pelatihan agama untuk mengajarkan dasar-dasar agama Islam seperti fikih, akhlak, akidah, dan sejarah Islam. Lalu pelatihan keterampilan dan keahlian, seperti kursus keterampilan yang dapat meningkatkan kecerdasan intelektual dan keterampilan jamaah. Selanjutnya ada pelatihan kepemimpinan dan manajemen program. Juga ada pengembangan kecerdasan emosional. Yang keempat ada sejahtera, seperti program zakat dan infak sedekah, serta menyediakan bantuan sosial untuk keluarga yang kurang mampu. Juga ada pelatihan kewirausahaan dan modal usaha yang dapat mengajarkan keterampilan bisnis,
seperti pemasaran, pengelolaan keuangan, dan pengembangan produk. Juga ada pasar sembako dan kegiatan ekonomi umat seperti bazar atau pasar murah. Dan juga program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan dengan mengelola sumber daya bersama yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Kepribadian guru ideal menurut Islam dengan mewujudkan kesabaran, kasih sayang, kerendahan hati, pengetahuan, integritas, kemampuan beradaptasi, dan rasa terima kasih, guru tidak hanya dapat unggul dalam profesinya, tetapi juga berperan sebagai teladan positif bagi para siswanya. Prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Yang pertama, kasih sayang dan empati. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada orang yang mengajarkan ilmu dan mendidik sayang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menjadi teladan yang baik. Seorang pendidik bukan hanya mengajarkan, tetapi juga menjadi contoh yang baik dalam hal akhlak dan adab. Pendidikan yang menumbuhkan akhlak dan karakter. Seperti dalam soal, Ustadz Hasan harus lebih fokus pada pembentukan akhlak siswa seperti kesopanan, kejujuran, dan sikap toleran, sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, pendekatan yang berbasis hikmah atau kebijaksanaan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa pendidikan harus dilakukan dengan penuh hikmah, yaitu bijaksana dalam menghadapi berbagai karakter siswa. Menghargai perbedaan. Islam mengajarkan pentingnya saling menghormati perbedaan dan memandang setiap individu dengan penghargaan. Praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, dengan membangun kepercayaan melalui pendekatan personal, lalu menggunakan pendekatan positif dan pujian. Setelahnya, menggunakan teknik pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, dan islami adalah metode pembelajaran aktif dengan cerita inspiratif. Ada pula kegiatan refleksi diri melalui zikir dan doa, menenangkan hati dan membantu tetap fokus dalam pembelajaran. Serta dapat dilakukan dengan kegiatan pahlawan sehari atau role playing, yaitu bermain peran untuk meningkatkan berpikir kritis dan mengajarkan untuk mempraktikkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kelas yang dapat menghargai keagamaan dan mempunyai rasa toleransi. Islam yang rahmatan lil alamin, merujuk pada misi Islam sebagai rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Ayat 107. Ekonomi syariah merujuk pada sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip dasar ekonomi syariah adalah larangan riba atau bunga, larangan ketidakpastian dan perjudian, zakat, dan kehalalan barang dan jasa, serta keadilan dan keseimbangan. Yang terakhir, pernikahan dalam Islam adalah sebuah institusi yang sangat dihormati dan dianggap sebagai bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk mendekatkan pasangan kepada Allah dan melaksanakan peran sebagai khalifah di bumi. Dilakukan dengan kesepakatan bersama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.